Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pemirsa podcast Baperida DIY Panorama Rencana Merancang Hari Esok Membangun Masa Depan. Senang sekali saya Cynthia kembali hadir menjumpai Anda. Tentu saja hari ini kita akan membahas satu tema yang akan kita diskusikan tentu saja bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Untuk tema yang akan kita angkat yakni optimalisasi aset Pemda dalam rangka peningkatan dan diversifikasi pendapatan daerah. Sebelum saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir, ada sedikit pengantar untuk pemirsa semuanya di mana pengelolaan aset daerah yang optimal ini menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan dan juga pengelolaan pembangunan daerah. Barang milik daerah atau BMD ini sendiri merupakan sumber daya strategis yang dapat memberikan nilai tambah baik secara ekonomi maupun sosial apabila dikelola secara efisien dan juga efektif serta akuntabel. Nah, untuk itu hal ini juga selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD di tahun 2022-2027 yang mensyaratkan bahwa pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu bagian dari kebijakan keuangan daerah yang perlu perhatian khusus. Untuk itu, kita diskusi bersama-sama terkait dengan aset daerah ini bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama dari Baperida DIY, ada Kepala Bidang Pemerintahan Baperida DIY, ada Bapak Andreas Avelinus Suwantoro. Selamat pagi Bapak Andreas. Selamat pagi Mbak Cynthia. Siap. Dan dari Komisi C DPRD DIY ada Bapak Haji Kuswanto SIP. Selamat pagi Pak Kuswanto. Selamat pagi Mbak Cynthia dan saudara-saudara kalian. Ya, dan juga dari akademisi dari dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ada Bapak Bagaskara SE. Selamat pagi Pak Bagas. Selamat pagi Mbak Cynthia. Baik, kita akan berdiskusi mengenai aset daerah seperti itu agar masyarakat juga tahu kira-kira di daerah istimewa Yogyakarta ini untuk pengelolaan dan juga pengembangan aset daerah ini seperti apa lebih dalamnya seperti itu ya. Mungkin sebelum ke Pak Bagas ataupun Pak Kus, saya ke Pak Andreas terlebih dahulu dari Baperida DIY terkait dengan aset daerah ini. Bapak, untuk arah kebijakannya seperti itu, arah kebijakan pengelolaan aset daerah dalam RPJMD DIY di tahun 2022 hingga 2027 ini sendiri sudah sejauh mana implementasinya saat ini? Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Cynthia yang kami hormati, Pak Gus, Mas Bagas, dan seluruh pemirsa. Sebelum kami menjawab yang disampaikan Mbak Cynthia, mungkin perlu kami sampaikan pada kita semua bahwa sesuai dari penilaian dari Kementerian Keuangan, kapasitas fiskal Pemda DIY ini termasuk rendah. Artinya memang Pemda DIY mempunyai keterbatasan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan masyarakat. Kalau kita lihat di struktur APBD yang tahun ini di angka kurang lebih 5 triliun, memang komponen terbesarnya berasal dari dana-dana transfer. Sementara kalau kita lihat di pendapatan asli daerah, ini berkisar pada angka 30% dari seluruh total APBD DIY. Sementara kalau kita lihat di pencatatan untuk aset sendiri, ini yang dicatat oleh teman-teman di bidang aset di BPKA DIY, nilai total aset DIY kurang lebih ada 16 triliun yang lalu terbagi di beberapa bidang. Untuk aset-aset dalam nilai yang besar, misalnya bisa kami contohkan terkait dengan tanah, terkait dengan jaringan irigasi, jalan, dan juga jaringan fiber dan seterusnya. Lalu ada bangunan gedung dan juga alat-alat. Tadi di awal Mbak Cynthia sudah memberi prolog yang saya kira sudah masuk, sudah sesuai. Kalau kita lihat di kebijakan di RPJMD DIY 2022-2027, optimalisasi aset ini memang kita dorong untuk lalu bisa mengambil porsi yang lebih signifikan. Karena peluang-peluangnya memang ada,
secara peraturan kita mempunyai Pergub 72 tahun 2020 untuk pemanfaatan barang milik daerah. Dan di skema yang sudah ditetapkan di Pergub, sebetulnya kita sudah mempunyai beberapa contoh. Atau katakanlah kalau itu lalu bisa kita jadikan semacam best practice-nya seperti itu. Misalnya saya kira pemirsa sudah cukup familiar dengan keberadaan Malioboro Mall. Malioboro Mall dulu dibangun dengan skema BOT atau lalu dikenal dengan bangun Gunasrah untuk sekarang. Dan sekarang skemanya menjadi kerjasama sesuai dengan Permendagri yang mengatur untuk pengelolaan. Itu menjadi salah satu saya kira yang lalu bisa dimodelkan bagaimana aset-aset yang lain itu lalu bisa dikelola. Di DIY kita juga punya JEC, Jogja Expo Center, yang itu lalu selama ini dikerjasamakan dengan model disewakan. Baik. Sementara kalau kita lihat di komposisi PAD tadi, memang selama ini masih dominan dari pajak. Kalau di level provinsi, di DIY memang lalu dominan dari pajak kendaraan bermotor. Dan angkanya sangat signifikan Mbak Cynthia, karena porsinya lebih dari 85% pendapatan asli daerah di DIY lalu ditopang oleh pajak. Harapannya dengan aset-aset yang lalu kita kelola, kita miliki di Pemda DIY, harapannya itu lalu bisa dimanfaatkan lebih. Karena kalau kita berbicara terkait dengan pengelolaan aset, memang ada aset-aset yang lalu sudah dipergunakan oleh masing-masing perangkat daerah, dan ketika digunakan ini memang lalu mendukung pada fungsi untuk pelayanan kepada masyarakat, untuk gedung perkantoran, untuk pelayanan panti-panti dan seterusnya. Itu kalau kita berbicara penggunaan. Dalam hal ini ketika kita ingin berbicara terkait dengan optimalisasi, memang yang perlu kita dorong lebih adalah dari sisi pemanfaatannya. Karena kalau kita berbicara dari sisi pemanfaatan, maka itu yang lalu bisa diharapkan ada rupiah yang lalu bisa dikelola dengan optimalisasi, memanfaatkan aset-aset yang selama ini belum terkelola cukup baik. Karena memang ada hal-hal yang menjadi keterbatasan di Pemda ketika akan melakukan optimalisasi terkait dengan pemanfaatan aset menika, Mbak Cynthia. Sejauh ini pemanfaatan aset yang dimiliki oleh daerah seperti itu lebih banyak digunakan untuk apa saja sih, Pak? Kalau selama ini memang lebih banyak di sisi penggunaannya tadi. Artinya aset bangunan, gedung yang lalu kita miliki ini lebih banyak masih digunakan untuk fungsi pelayanan. Pelayanan itu ya. Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai suatu perangkat daerah. Tetapi di sisi yang lain memang ada aset-aset yang selama ini belum teroptimalkan, karena ketika kita berbicara pelayanan sudah tercukupi dengan yang sekarang digunakan. Sementara aset-aset yang lain dalam beberapa hal mungkin juga idle, itu yang lalu kita dorong untuk bisa dimanfaatkan lebih optimal. Baik. Nah, kalau langkah yang memang sudah diambil oleh Bapak Rida sendiri dalam mungkin mengatasi tadi aset-aset mungkin yang belum maksimal digunakan sejauh ini seperti apa, Pak Andreas? Mbak Cynthia, selama ini kami di Bapak Rida berkomunikasi intensif dengan teman-teman di BPKA, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang memang pengelolaan asetnya ada di sana. Nah, sebenarnya kami bermitra selama ini, kami mengupayakan bagaimana aset-aset yang ada ini lalu bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi. Yang pertama tentu saja lalu bagaimana untuk pendataannya, untuk pengamanannya, ini yang selama ini kita dorong. Termasuk juga menurut kami sangat diperlukan ada perencanaan yang komprehensif. Sebenarnya aset-aset yang luar biasa tadi mau dimanfaatkan seperti apa, tahap-tahapannya seperti apa, pengklasifikasiannya seperti apa. Misalnya ketika hari ini
Mbak Cynthia datang sebagai investor. Iya. Kira-kira kita sudah siap menawarkan atau belum, itu yang selama ini coba lalu kita siapkan. Harapannya ketika ada inspektor yang akan menggalang kerjasama dan seterusnya, kita lalu sudah punya list yang siap kita sodorkan. Harapannya itu lalu bisa gayung bersambut dan seterusnya. Berarti ini salah satu ini ya Pak ya, kayak kendala juga ya, karena memang mungkin mau ada yang menggunakan aset daerah seperti itu, tapi mungkin dari dalam belum cukup siap untuk menawarkan seperti itu ya Pak ya. Karena selama ini untuk aset-aset yang belum termanfaatkan optimal, karena tadi dalam bingkai ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan seterusnya, memang lalu tidak mempunyai cukup porsi untuk dipelihara. Di dalam beberapa hal memang lalu ada beberapa catatan. Memang ketika akan dioptimalkan lebih baik lagi untuk dimanfaatkan dengan skema yang lebih produktif, ada hal-hal yang perlu disiapkan, termasuk ada rehab, ada upaya-upaya untuk membangun supaya kondisinya menjadi lebih pantas dan lebih layak untuk digunakan berbagai kepentingan yang lebih luas. Menjadi tugas juga ya Pak ya dari Bapak Rida untuk bisa mempersiapkan aset ini juga bisa dipergunakan oleh orang lain, tapi juga kita mendapatkan benefit itu ya nantinya ya untuk itu, masyarakat juga tentunya ya kegunaannya. Baik, mungkin saya ke Pak Bagas terlebih dahulu. Ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andres mengenai aset daerah di DIY yang memang luar biasa banyak, penggunaannya juga sudah dirasakan juga, mungkin baik dari milik Pemda ataupun masyarakat yang memang menggunakan seperti itu, dan dipermudah juga dengan adanya sewa, jadi tidak perlu mencari hal-hal yang terlalu rumit gitu karena Pemda juga memiliki aset dan bisa disewa seperti itu. Nah, kalau dari pandangan UGM sendiri terkait dengan aset daerah ini sendiri sebagai sumber daya yang strategis seperti itu ya Pak Bagas ya, dalam mendorong pembangunan berkelanjutan seperti apa? Oke, jadi pertama memang tadi seperti sudah disampaikan ya, bahwa di Indonesia sendiri mayoritas tuh pendapatannya tuh masih dari pajak. Gitu, hampir 80-90% itu dari pajak gitu. Nah, sehingga sebenarnya tidak bijak ya apabila kita akan terus bergantung pada hal tersebut gitu. Kita perlu adanya diversifikasi tentu saja yang disampaikan. Gitu. Sehingga salah satu hal yang bisa kita manfaatkan itu adalah tentu saja aset tadi. Baik itu konteksnya dalam BUMN ya, barang milik negara, ataupun yang lebih spesifik juga barang milik daerah gitu. Karena apa? Karena ketika kita bicara terkait dengan aset, itu sebenarnya kita hampir sama seperti belajar ilmu ekonomi ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya aset, tetapi istilahnya idle ya, atau belum dimanfaatkan, itu kita sebenarnya juga membayar biaya, yaitu adalah istilahnya opportunity cost, atau biaya peluang atau juga biaya kesempatan. Jadi sebenarnya aset-aset yang mungkin bisa kita katakan berpotensi, itu kalau tidak dimanfaatkan, itu ya pasti akan menjadi biaya juga, akan hilang kesempatannya sebenarnya gitu ya. Oleh karena itu dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya Indonesia itu dalam tanda kutip kita kaya ya dengan berbagai jenis sumber daya dan seterusnya, termasuk juga tadi tanah dan bangunan itu juga salah satu sumber daya. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi gitu. Jadi itu memang sangat penting sekali kalau kita bicara terkait dengan keberlanjutan, supaya kita tidak terlalu bergantung terhadap pajak ya. Seperti juga kita ketahui ya bahwa pajak itu kan juga lama-kelamaan akan cukup sensitif di masyarakat begitu ya, kalau misalnya ada kenaikan dan seterusnya, sehingga akan lebih baik apabila pemerintah itu memiliki sumber pendapatan lain yang mana salah satunya adalah dari pemanfaatan aset itu tadi. Gitu. Tadi kan yang dikatakan oleh Pak Andreas bahwasanya aset-aset yang belum terkelola dengan baik seperti itu, atau mungkin masih idle gitu kan ya, karena memang ada keterbatasan seperti itu. Mungkin ada hal lain nggak Pak terkait dengan akar masalah sehingga hal ini tuh masih belum terkelola dengan baik untuk aset daerah ini sendiri? Jadi pertama itu adalah paradigma. Jadi paradigma atau mindset dari semua ya. Kita tidak bicara terkait dengan pemerintah ya, swasta pun juga sama gitu. Terkait dengan manajemen aset. Awareness bahwa aset itu sebenarnya perlu dikelola dengan baik gitu. Karena kalau misalnya kita bicara dari konsepnya, kita mengenal aset namanya ada aset life cycle atau siklus hidup aset. Di situ tuh dari perencanaan, penganggaran, pengadaan sampai nanti di akhir adalah penghapusan.
Nah, itu semua sebenarnya harus kita kelola dengan baik. Jadi tidak cukup pemanfaatan. Pemanfaatan itu adalah salah satu fase juga di life cycle gitu ya. Tapi harusnya kita itu fokusnya kepada itu semua. Nah, permasalahannya adalah tadi di dalam konteks mindset ya, kita bicara dari BMD tadi, barang milik daerah, itu mindset yang kita punya selama ini masih tadi yang disampaikan oleh Bapak Rida juga ya, itu terkait dengan kita masih berfokus hanya pada penggunaan aset untuk fungsi yang dalam tanda kutip non komersial. Ya. Jadi sebenarnya aset itu bisa dimanfaatkan untuk dalam tanda kutip pelayanan atau non komersial dan juga komersial. Kalau yang non komersial itu contohnya apa? Contohnya adalah kalau misalnya digunakan untuk mendukung bisnis proses atau fungsi tugas dari pemerintah itu sendiri. Dijadikan kantor kah? Atau mungkin hal-hal lain yang sifatnya non komersial, misalnya taman atau mungkin bisa jadi posyandu atau apapun itu ya. Tapi di sisi lain ada juga beberapa aset itu yang memang memiliki potensi yang sangat bagus. Potensi yang bagus. Artinya potensi yang bagus apa? Ya misalnya ciri-ciri aset tanah atau bangunan yang potensinya bagus adalah dia terletak di kawasan komersial. Dia di pinggir jalan besar dan seterusnya. Kita lihat di sekeliling aset itu ternyata sudah banyak komersial ya, jual beli dan seterusnya. Tapi mungkin di situ ada tanah Pemda yang masih belum dipakai gitu. Nah, itu adalah sebuah opportunity cost yang besar. Nah, harusnya kita sudah mulai ada perpindahan mindset dari yang tadi konvensional ya. Artinya kita hanya memiliki aset, dikelola, dipelihara, digunakan untuk fungsi. Kita juga harus sudah mulai masuk ke paradigma baru di mana kita harus mulai gimana nih mikir caranya nih supaya asetnya itu bisa menemukan potensial investor. Gitu. Nah, sehingga hal terpenting yang pertama itu adalah pendataan. Tadi juga sudah disampaikan ya, pendataan itu kita perlu untuk bisa mengidentifikasi, membedakan aset mana yang dalam tanda kutip produktif, aset mana yang yang belum produktif gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi kira-kira yang sudah produktif mana, yang belum produktif mana. Setelah itu juga kita perlu mengidentifikasi potensinya. Ya, jadi aset-aset yang berpotensi itu harusnya kita sudah bisa mulai untuk identifikasi. Jadi kalau misalnya kita tanya di daerah sini kira-kira yang potensi yang bagus yang mana, nah itu juga perlu kita lakukan juga gitu. Itu untuk apa? Nanti kita bisa membangun namanya adalah IPRO ya, atau Investment Project Offering. Jadi nanti Pemda itu kurang lebih bisa menawarkan kepada investor, kita punya loh nih tanah-tanah yang strategis, yang bagus, kira-kira dibangun menjadi apa dan membutuhkan modal berapa. Nah itu sebenarnya akal masalahnya lebih ke arah tadi ya, paradigma atau mindset. Perubahan mindset itu tadi ya. Tapi ternyata Bapak Rida juga tidak bisa sendiri ya untuk hal tersebut. Nanti juga bisa dibantu oleh pihak-pihak lain termasuk akademisi yang nantinya juga bisa menjembatani bagaimana ini bisa menjadikan aset daerah juga bisa dipergunakan, termasuk tadi perpindahan mindsetnya bagaimana untuk menarik investor untuk menggunakan aset daerah terutama di Jogja ini sendiri ya. Saya ke Pak Kus juga nih. Dari sisi Dewan seperti itu Pak. Tadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas, yang sudah disampaikan oleh Pak Bagas sendiri, melihat urgensi optimalisasi pemanfaatan aset daerah, strategi peningkatan untuk pendapatan asli daerah yang masih oleh pajak gitu kan ya, sebagian besar seperti itu. Dari Dewan sendiri tanggapannya seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi sudah disampaikan banyak dari Pak Andreas dan Mas Bagas bahwa kita sadar betul di DIY ini bukan kota industri. Nah, dengan kota industri tentu saja betul-betul pemerintah daerah itu serius berkaitan dalam penanganan aset. Ini judulnya peningkatan aset untuk menambah PAD. Gitu. Nah kami ini selaku Dewan, ini kan juga bermitra dengan Bapak Rida. Ini selalu mendorong. Supaya apa? Sampai disampaikan Mas Bagas. Aset-aset yang belum termanfaatkan dan itu potensial untuk dijual. Nah ini setuju sekali. Maka yang namanya pembangunan daerah ini harus melibatkan stakeholder, akademisi, praktisi. Ini harus dilibatkan dalam pembahasan ini supaya ada pemikiran-pemikiran yang begitu bisa membantu pemerintah daerah. Ini penting. Nah di sini kami memang selaku Dewan tentu saja selalu mendorong untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan aset di DIY ini. Nah harusnya untuk meningkatkan tidak hanya tadi sampaikan Mas Bagas bahwa PAD tertumpu dari pajak.
khususnya kendaraan bermotor, sampaikan Pak Andreas tadi. Ya kalau bisa dari aset daerah yang mungkin yang belum dikelola dengan baik, ya mari masing-masing stakeholder itu sadar betul untuk mengelola secara efektif, efisien dan akuntabel tadi. Sehingga paling tidak dari aset itu bisa sedikit banyak menambah pendapatan asli daerah. Supaya apa? Jangan seperti hanya disubsidi terus, sepertinya misalkan Trans Jogja. Nah, ini subsidi terus menerus kan juga enggak benar. Harusnya kan dikelola dengan baik. Bagaimana toh supaya paling tidak mengurangi subsidi Trans Jogja tadi. Misalkan bisnya, pelayanannya, terus haltenya juga yang strategis. Supaya apa? Coba dengan perhatikan Trans Jogja itu kalau yang di daerah tidak ada yang naik kok. Kan gitu. Itu kenapa harus dipikirkan di situ? Supaya paling tidak ya subsidi oke lah, tapi jangan subsidi terus makin tahun makin berkurang. Maksud kami seperti itu, Mbak Cynthia. Sejauh ini Dewan untuk juga bisa membantu bagaimana aset ini juga bisa terkelola dengan baik untuk kerjasamanya bersama dengan pihak-pihak lain seperti apa, Pak? Ya, maka tidak intinya tadi saya sampaikan menggandeng stakeholder, akademisi, masyarakat. Karena apa? Yang namanya pembangunan itu bisa berhasil. Itu mesti harus kerjasama dengan masyarakat dan yang lain. Nah, OPD yang mengelola misalkan gedung kesenian atau sono budaya itu, ini harus dikelola dengan baik. Bagaimana toh untuk menarik minat untuk mengunjungi museum. Nah, ini harus ditata dengan baik supaya masyarakat itu bisa tertarik untuk selalu berkunjung. Nah, dengan selalu berkunjungnya itu kan akan istilahnya daya ungkitnya lebih tinggi dan mendapatkan untuk menambah PAD tadi. Nah, iya, seperti itu Mbak Cynthia. Ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan aset daerah ini seperti apa untuk optimalisasinya. Jadi pemirsa podcast Baperida DIY jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali di podcast Baperida DIY, kita sedikit seru ini ya, ternyata pembahasan aset daerah di Yogyakarta yang memang cukup banyak, ternyata ada memang yang belum optimal untuk dilakukan optimalisasi, ya itu tadi adanya keterbatasan dan juga ini perlu kerjasama yang lebih agar nantinya aset-aset ini juga bisa menambah pendapatan PAD tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir dari Pak Andreas, dari Pak Bagas dan juga dari Pak Kuswanto. Mungkin saya ke Pak Andreas lagi nih Pak ya, terkait dengan optimalisasi aset daerah dari Pemda DIY ini sendiri untuk rencana integrasi seperti itu Pak, sistem informasi aset dengan sistem keuangan daerah ini agar nantinya informasinya ini bisa lebih transparan untuk disampaikan seperti itu. Seperti apa Pak? Jadi, kalau terkait dengan sistem informasi, selama ini memang Pemda itu menggunakan sistem informasi tunggal untuk penatausahaan keuangan, untuk perencanaan yang kita kenal dengan SIPD RI dan seterusnya. Harapan kami memang lalu upaya-upaya itu yang lalu bisa terus disinergikan. Termasuk dengan pengelolaan aset tadi. Harapannya memang ketika kita masuk di perencanaan, maka itu lalu sudah tergambarkan, terintegrasi dengan jelas. Sistem pendataan aset di teman-teman saya kira ini sudah dikembangkan jauh hari sebelumnya. Tapi upaya-upaya untuk melakukan perbaikan integrasi tadi, yang ini lalu terus kita dorong tadi. Termasuk untuk tadi yang kami sampaikan di awal, untuk pendataannya, untuk pengklasterannya, mana yang harus dipilah untuk fokus bagi pelayanan, maka mana peluang-peluang yang lalu bisa dimanfaatkan lebih luas, saya kira ini menjadi bagian tadi. Termasuk tadi Mas Bagas menyampaikan IPRO ya Mas. Saya kira memang kami di Pemda DIY harus lebih proaktif menawarkan peluang-peluang yang harapannya lalu bisa ditangkap oleh
lintas stakeholder tadi Pak Kuswanto sudah mengingatkan bahwa kita tidak akan mampu mengelola aset-aset itu ketika tidak ada peran dari masyarakat, dari pelaku usaha, dari Mas Bagas dan teman-teman yang lalu selalu memberikan banyak pencerahan untuk model pengelolaan yang lebih kreatif. Kurang lebih saya kira seperti itu Mbak Cynthia. Kalau boleh tahu Pak, untuk aset Pemda ini sendiri yang memang sudah paling banyak digunakan seperti itu, sejauh ini sudah mungkin berapa persen dari seluruhnya aset yang dimiliki oleh Pemda ini sendiri Pak? Termasuk untuk tadi kan pelayanan yang lebih banyak. Mungkin ada yang lebih ingin disampaikan lagi Pak terkait dengan aset tadi yang memang sudah digunakan gitu. Kalau selama ini yang lalu menurut kami ada peluang-peluang untuk bisa dimanfaatkan lebih. Misalnya untuk contoh mudahnya tadi Pak Gus sudah memberikan beberapa contoh itu yang memang lalu sudah terkelola relatif sudah lebih baik. Termasuk memang lalu ada target-target pendapatan yang menyertai pengelolaan tersebut. Tetapi dari sisi frekuensi saya kira itu masih menjadi upaya-upaya yang lalu bisa kita tingkatkan. Bagaimana menarik masyarakat untuk tadi yang dicontohkan ketika ada wajib kunjung museum dan lain-lain itu menjadi bagian upaya. Terus yang menurut kami memang layak untuk dimanfaatkan lebih, misalnya terkait dengan beberapa wisma yang dimiliki oleh Pemda DIY, misalnya di daerah Kaliurang kan ada juga beberapa wisma yang dulu mungkin berasal dari kementerian dan seterusnya, yang lalu ketika terjadi otonomi daerah dan seterusnya itu lalu menjadi berpindah ke pemilihannya. Saya kira di situ juga ada keterputusan ya. Dulu direncanakan untuk apa, terus ketika dikelola oleh Pemda mungkin ada keterputusan dari sisi perencanaan, dari sisi pendanaannya dan seterusnya. Ini yang upayanya kita dorong untuk bisa dimanfaatkan lebih. Baik. Nah, untuk langkah strategi nih, Pak Andreas, strategi sinergi lintas sektor seperti itu yang mungkin dilakukan untuk memastikan pemetaan dan juga pengelolaan aset sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Bapperida sendiri sejauh ini seperti apa, Pak? Sebenarnya kebetulan Mbak Cynthia kami bermitra di bidang pemerintahan ya. Khususnya di bidang pemerintahan, kami bermitra dengan BPKA dan juga dengan teman-teman di Satpol PP. Baik. Nah, kebetulan teman-teman di Satpol PP itu salah satu tusinya juga terkait dengan pengamanan aset. Sehingga selama ini kami dorong bagaimana sinergi dari pengelola, dari yang mencatat dan juga yang melakukan upaya pengamanannya. Di beberapa titik memang teman-teman Satpol PP itu masih mengalami kesulitan karena belum semua aset yang dimiliki oleh Pemda DIY misalnya itu lalu ada identitasnya ya. Misalnya untuk aset-aset tanah, untuk bangunan-bangunan yang mungkin lalu tadi belum termanfaatkan dengan cukup optimal, belum ada penanda bahwa ini milik Pemda DIY, termasuk untuk titik koordinatnya, sehingga teman-teman ketika harus melakukan pengamanan ya sekaligus memindai sebetulnya berada di titik koordinat mana aset-aset yang lalu menjadi bagian kepemilikan dari Pemda DIY. Tantangan juga ya Pak ya untuk hal itu ya, untuk bisa bersinergi gitu ya dengan pihak lainnya agar nantinya aset ini tuh benar-benar memang yang dimiliki oleh Pemda dan melalui prosedur yang sudah memang ditentukan jika memang ingin digunakan seperti itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan juga peningkatan PAD itu sendiri. Mungkin saya ke Pak Bagas lagi untuk best practice-nya ini sendiri, pengelolaan aset daerah dari daerah lain atau mungkin wilayah lain yang bisa diterapkan di DIY itu seperti apa sih Pak Bagas? Baik, jadi mungkin tadi menyambung ke Pak Andreas ya. Memang dari tadi kita bicara terkait dengan siklus hidup aset, itu yang bisa menghasilkan yang paling signifikan itu adalah bagian pemanfaatan. Nah, untuk BMD sendiri, pemanfaatan itu ada beberapa skema ya. Yang paling umum itu biasanya adalah sewa.
Ada juga BGS, tadi disampaikan juga bangun guna serah atau sebaliknya BSG, bangun serah guna. Ada juga KSP, kerjasama pemanfaatan, kerjasama pemanfaatan infrastruktur, dan juga ada bermacam-macam lah, ada kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga penting sekali sebelum pemanfaatan dilakukan, asetnya itu harus istilahnya clean and clear dulu. Jadi kepemilikannya jelas. Tadi makanya ada proses pengamanan. Di dalam siklus aset juga ada proses pengamanan gitu. Nah, untuk best practice memang di beberapa daerah di Indonesia itu sudah ada beberapa yang mulai mereka mengidentifikasi kira-kira aset yang paling potensial itu yang di mana. Jadi kan kita sudah punya nih gambaran asetnya misalnya suatu daerah gitu. Terus kita pilihlah 1, 2, 3 atau 1 sampai 3 aset yang kita lihat itu sangat-sangat berpotensi untuk dikembangkan secara komersial. Karena itu kan salah satu bentuk pemasukan yang paling besar. Ya tadi yang disampaikan, Malioboro itu BOT-nya tahun 92 kalau tidak salah. Kemarin habis selesai BOT terus lanjut ke KSP gitu. Nah itu dari 3 aset itu misalnya, nanti kita akan melakukan yang namanya adalah kajian itu highest and best use. Ya, highest and best use itu adalah dari satu aset tadi, tanah kosong kalau kita bicara tanah kosong, itu mereka akan memiliki berbagai alternatif penggunaan. Ya bisa dijadikan sebagai bermacam-macam lah, baik yang secara non komersial ataupun yang komersial. Gitu. Kalau yang komersial tadi ya misalnya kita bisa jadi perkantoran dalam konteks pemerintah, atau mungkin menjadi rumah sakit, atau mungkin menjadi kawasan daerah hijau, itu juga bisa juga. Tapi di sisi lain kalau memang dia terletak di kawasan komersil, ya itu berarti bisa dimanfaatkan untuk komersil. Komersil maksudnya apa? Ya berarti properti komersial yang besar-besar. Contohnya apa? Misalnya seperti apartemen, atau mungkin hotel, atau mungkin mall, atau mungkin gedung perkantoran ya yang komersial. Nah, sehingga kita perlu melakukan kajian itu, highest and best use itu untuk mengetahui kira-kira tanah ini potensinya sebesar apa, dan juga dia bisa menghasilkan berapa. Nanti kita akan melakukan perhitungan seperti itu. Kalau ternyata misalnya, ini nanti berdasarkan dari analisis highest and best use itu bagus untuk dijadikan hotel misalnya, ya misalnya hotel gitu. Nah, nanti setelah itu Pemda bisa mencoba untuk perhitungan lagi. Ini hotelnya ini mau dibangun dengan skema apa gitu. Ya karena tadi kan anggarannya terbatas ya. Jadi kita pasti akan butuh bantuan dari swasta. Katakanlah kita coba hitung nanti pakai BOT. Nanti di BOT kita hitung semuanya sampai harus dari royaltinya, bagi hasilnya. Nanti kita bisa simulasikan di situ. Nah, itu beberapa daerah sudah ada yang mulai melakukan hal-hal seperti itu. Nah, itu nanti 3 itu nanti jadi ke aset-aset yang lain ya. Sehingga nanti kita bisa tahu nih, aset ini itu butuh investasi berapa, modalnya berapa, dan potensinya apa. Nah, itu nanti akan bisa jadi IPRO tadi, investment project offering kepada investor. Kita punya tanah bagus-bagus loh. Nah, kita coba kerjasama di situ. Itu adalah salah satu contoh best practice-nya seperti itu. Kalau dari akademisi sendiri, dari UGM, bagaimana mungkin ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah ataupun swasta, agar nantinya pengelolaan aset ini juga bisa digunakan dengan baik dan juga bisa menarik investor itu sendiri. Oke, jadi ini juga salah satu yang perlu kita menjadi concern bersama ya. Jadi sebenarnya ada satu profesi yang sekarang juga sedang lumayan meningkat ya, istilahnya peningkatannya gitu. Itu terkait dengan penilai. Nah, saya pikir terkait dengan pemerintah itu sudah mulai harus menambah personil di jabatan fungsional penilai pemerintah. Karena tadi perhitungan-perhitungan tadi itu nanti yang akan melakukan penilai sebenarnya gitu. Yang mana sekarang itu penilai pemerintah itu masih sangat terbatas sekali di KPKNL, dan itu pusat. Jadi daerah-daerah itu masih sangat jarang sekali yang punya pemerintah tuh, penilai pemerintah. Padahal penilai pemerintah ini perannya sangat penting tadi di dalam konteks pemanfaatan aset. Baik aset yang sifatnya greenfield ya, yang tanah kosong, ataupun aset yang sudah terbangun, tadi ada asrama atau ada penginapan, itu semua nanti bisa yang ngurus adalah penilai pemerintah. Karena tadi kita harus mikir juga nih, kalau misalnya kayak tadi ya penginapan itu kan kita sudah harus mikir gimana marketingnya, gimana kita mendapatkan tenannya, bagaimana kita harus pengelolaan dari konteks maintenance, repair dan seterusnya itu harus dipikirkan semua. Jadi memang saya pikir kalau dari kita bicara terkait dengan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah tadi jabatan fungsional pemerintah itu harus semakin banyak di semua daerah, sehingga ada yang memang berfokus kepada pemanfaatan aset. Gitu. Tim penilai tadi ya Pak ya, berarti ini menjadi usulan juga nanti ke depannya agar nantinya jabatan ini juga bisa ditambah lagi di daerah, terutama di Pemda, agar nantinya bisa lebih fokus ya. Jadi nanti ada yang fokus ke mungkin ke hal yang lainnya, tetapi ini nanti untuk tim penilai akan jauh lebih fokus bagaimana untuk
pemanfaatannya itu Iya, sendiri. Nah, Pak Kus tadi kan sudah dijelaskan seharusnya ada jabatan fungsional yang memang ditambah juga nih kan ya Pak untuk pengamanan aset dan juga mungkin pemeliharaan dan lain-lain seperti itu. Mungkin dari usulan Dewan sendiri seperti apa Pak untuk ini? Memang betul jabatan fungsional memang terbatas sekali di DIY. Saya setuju sekali nih. Jadi Mas Bagas tadi saya sangat setuju. Oke, kami dari Dewan akan selalu mendorong terkait terbentuknya tim penilai pemerintah daerah. Supaya apa yang disampaikan Mas Bagas tadi terwujud di DIY ini untuk menopang peningkatan PAD. Karena di situ tim penilai akan fokus pengembangan aset, kan gitu. Berpikirnya mengembangkan aset. Mana yang perlu digalakkan, mana yang perlu dilestarikan dan diperbaiki. Ini ada di tim penilai tadi kan Mas Bagas kan gitu. Dan saya setuju sekali ini usulan dari Mas Bagas dari akademisi ini. Ya saya selaku Dewan, karena Dewan itu juga bertanggung jawab untuk majunya pemerintah. Kinerja antara Dewan dan pemerintah daerah itu kan seperti mitra lah. Sama-sama membangun pemerintah daerah di daerah istimewa Jakarta dengan mengoptimalkan yang namanya aset tadi. Nah, dengan yang disampaikan Mas Bagas itu saya merasa optimis sekali kan itu ke depannya kan itu. Berarti abis ini mungkin bisa ada ini lagi ya pertemuan gitu ya bagaimana nantinya ini juga bisa menjadi hal yang baik juga untuk pengamanan dan juga aset Pemda ini sendiri juga bisa terpelihara dengan baik seperti itu. Mungkin dari Pak Andreas kalau tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bagas tadi seperti apa Pak? Saya kira memang saat ini memang pemerintah membuka kesempatan sih untuk pengembangan jabatan-jabatan fungsional. Harapannya memang lalu ada personil khusus yang mempunyai keahlian lebih di bidang-bidang yang tadi sudah dibuka kesempatannya. Saya kira ini peluang yang bisa dikembangkan juga di Pemda DIY untuk teman-teman yang punya kompetensi khusus untuk melakukan penilaian terhadap aset dan seterusnya. Baik, semoga nanti terwujud juga ya. Iya, tapi perlu ada pengkajian lagi mungkin untuk mewujudkan hal tersebut. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi dengan pembahasan optimalisasi aset Pemda dalam rangka peningkatan dan diversifikasi pendapatan daerah dalam podcast Baperida DIY. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih dalam podcast Baperida DIY terkait dengan optimalisasi aset Pemda. Kayaknya kalau kita berbicara 1 jam saja tidak cukup ya untuk pengembangan aset ini. Kayak perlu ada diskusi lebih lagi nantinya ke depan. Mungkin setelah ini ya, masyarakat juga tahu kita berdiskusi aset daerah ini. Oh ternyata seperti ini, ada yang harus memang dikembangkan lagi. Atau butuh partisipasi lebih agar pemanfaatan ini lebih optimal terkait dengan aset Pemda ini sendiri. Mungkin saya ke Pak Andreas lagi Pak, terkait dengan indikator keberhasilan optimalisasi mungkin yang ditargetkan oleh Pemda DIY dalam aset ini seperti apa sih Pak? Begini Mbak Cynthia, untuk indikator saya kira ini yang lalu kita sepakati menjadi ukuran keberhasilan terhadap suatu program katakanlah seperti itu. Kebetulan kalau kita berbicara terkait dengan target pendapatan di pendapatan asli daerah tadi, selama ini sudah kita gunakan menjadi indikator kinerjanya teman-teman di kantor pelayanan pajak daerah atau yang kita kenal di KPPD, tetapi yang tereksplisitkan menjadi IKU atau menjadi perjanjian kerjasama itu masih terbatas di penerimaan pajak tadi. Saya kira yang nanti perlu didorong lebih terkait dengan indikator-indikator ini adalah bagaimana kita juga berani menetapkan target-target pendapatan yang lebih optimis dari sisi perangkaan, utamanya untuk pemanfaatan aset-aset tadi. Saya kira ini yang lalu perlu kita dorong ke depannya sesuai dengan kajian potensinya, lalu kita menetapkan target yang lebih optimis. Harapannya dengan target yang lebih optimis,
kita lalu menjadi lebih tertantang untuk bekerja dengan lebih baik, untuk bekerja dengan lebih kreatif dengan cara-cara baru, supaya tadi aset-aset yang berpotensi itu lalu memang sungguh menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya itu juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan saya kira seiring dengan itu memang tadi sudah menjadi perbincangan, kita diskusikan penguatan kapasitas teman-teman yang memang diberikan mandat untuk mengelola aset ini ke depannya memang selalu harus kita tingkatkan. Apakah itu melalui berbagai BIMTEK atau pelatihan dan seterusnya, atau apakah ada model pemagangan ya. Selama ini kan kita belum pernah melakukan misalnya apakah model pemagangan itu bisa dilakukan. Mengambil satu lokus mungkin supaya contohnya sepadan ya, kalau ada daerah yang memang sudah bisa mengelola pemanfaatan asetnya dengan baik, mungkin ada baiknya teman-teman pengelola aset itu ada beberapa yang dimodelkan dengan sistem magang atau sistem nyantri untuk beberapa waktu. Saya kira ini menjadi upaya-upaya yang terbuka peluangnya, Mbak Cynthia. Tadi mungkin selain ada Satpol PP ya Pak ya, yang memang saat ini kerjasama intinya adalah dalam pengamanan aset seperti itu. Tadi untuk mencapai target yang memang sudah disampaikan oleh Pak Andreas ini sendiri, ada pihak lainnya yang mungkin ingin digandeng atau digait oleh Bapak Rida DIY dalam mewujudkan hal tersebut. Selain Satpol PP, mitra strategisnya ya seluruh OPD ya, seluruh OPD yang memang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola aset tadi. Saya kira memang perlu dipilah tadi, mana yang selama ini digunakan, dioptimalkan untuk pelayanan, mana yang lalu menjadi potensi untuk dimanfaatkan. Saya kira peran kerjasama dari seluruh OPD yang mengelola aset, itu yang lalu selalu kita dorong, bagaimana itu bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Tetapi memang salah satu keterbatasan Mbak Cynthia, karena kita juga terbatas dengan jumlah SDM. Kadang-kala SDM yang ada itu lalu terkonsentrasi dengan pelaksanaan tugas keseharian ya, sehingga yang memang ditugaskan untuk mengelola aset di masing-masing OPD ini yang perlu dikuatkan lagi. Sama perlu tadi ya SDM itu tadi kayak perlu harus ditambah lagi agar nantinya bisa terfokus satu hal dengan hal yang lainnya, jadi nggak yang harus ini ya Pak ya terfokus dengan hal-hal lainnya gitu ya, cukup satu aja gitu. Teman-teman lebih terkonsentrasi untuk pelayanan, untuk pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tusi perangkat daerah. Nanti harapannya ada yang lebih terfokus lagi ya, lebih inti lagi nanti untuk penugasan tersebut. Baik, mungkin saya ke Pak Bagas lagi Pak, untuk rekomendasi dari UGM ini sendiri agar nantinya pengelolaan aset ini juga bisa lebih produktif sekaligus juga untuk menjaga transparansi dan juga akuntabilitas nantinya seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya menyambung dari Pak Andreas tadi ya. Sekarang selama ini daerah itu memang indikator kinerja secara umum itu adalah laporan keuangan tentang WTP. Itu menjadi salah satu indikatornya begitu. Tapi di tahun 2023 itu ada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 288 itu terkait indikator atau indeks pengelolaan BUMN. Nah, itu harusnya nanti mungkin bisa diturunkan ke BMD juga. Artinya apa? Artinya pemerintah daerah itu sudah harus dituntut bagaimana bisa mengelola aset dengan baik begitu. Nah, itu sehingga itu penting sekali ya. Artinya aset dengan baik tadi kita bicara tentang life cycle dari awal sampai akhir gitu. Nah, dari rekomendasi sendiri sebenarnya utamanya tadi sudah dibahas juga terkait dengan sistem informasi ya. Jadi data itu nomor satu. Kita perlu tahu aset kita tuh ada di mana, yang berpotensi ada di mana aja, itu harus terpetakan semua gitu. Karena apa? Karena tadi kita bisa memanfaatkan kalau memang sudah terpetakan yang bagus mana, yang bagus mana. Jadi memang sistem informasi, kalau di tempat kita biasanya sebutnya SIMA ya, sistem informasi manajemen aset begitu. Jadi itu baik itu yang sifatnya melekat pada tanah
tanah atau bangunan ataupun juga yang istilahnya personal property atau yang movable, mobil, dinas dan seterusnya, itu semuanya harusnya memang terintegrasi menjadi satu gitu. Karena sebenarnya aset itu tidak hanya konteksnya mendatangkan pendapatan ya, tapi penghematan itu juga penting. Gitu. Artinya saya juga di beberapa daerah itu sudah mulai yang sekarang daripada membeli mobil baru yang mahal dan biaya perawatannya besar, mungkin dengan sewa misalnya seperti itu. Itu juga sudah ada. Itu juga bagian dari manajemen aset gitu. Jadi itu memang istilahnya kalau tadi Pak Andreas nyampaikan itu cara-cara yang lebih kreatif lagi di dalam mengelola aset gitu. Dan yang lebih penting lagi yang tadi ya tentang paradigma, kita tidak boleh pasif ya. Artinya kita tuh kalau di dalam mengelola aset itu jangan hanya diam menunggu ada orang tertarik sama tanah, kita baru ngurus nanti. Gini. Sebaiknya kita sudah mulai proaktif mencari potensial tenan, mencari potensial apa yang akan menggunakan aset-asetnya itu tadi gitu. Sehingga ya mau nggak mau nanti aset-aset yang idle ini akan terdorong untuk bisa dimanfaatkan semua gitu. Jadi kita memang sudah harus masuk ke paradigma yang lebih aktif gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan juga kerjasama antar sektor ya nantinya untuk pengelolaan ini, optimalisasinya ini ya. Baik, mungkin dari Pak Kuswanto ini sendiri tadi kan sudah disampaikan banyak nih Pak. Aset-aset yang sekiranya ini potensial. Nah, kira-kira dari Dewan ini sendiri, sektor yang paling potensial yang mungkin bisa dikembangkan di DIY sendiri agar nantinya pemanfaatan ini bisa juga masuk dalam PAD gitu. Nah, sektor-sektor yang perlu dikembangkan itu kita harus berpikir lagi tentang data, Mbak. Nah, data aset tadi, mana yang perlu dikembangkan untuk peningkatan PAD tadi. Itu dasarnya harus data dulu. Kalau sekarang tentu saja ini sudah dilaksanakan pemerintah dan BPKA. Karena yang mengelola keuangan BPKAD. Nah ini kalau menurut saya dengan yang sudah ada ini dioptimalkan, maksudnya pengelolaannya efektif, efisien dan akuntabel tadi. Yang penting tadi Pak Andreas menyatakan SDM-nya itu sangat berkurang, sangat minim. Sehingga tanggung jawab masing-masing OPD betul-betul niat ingsun istilahnya untuk meningkatkan PAD dari aset tersebut. Karena aset itu ada di masing-masing OPD Pak biasanya ya. Tidak hanya salah satu OPD. Ini betul-betul mari bareng-bareng mengelola aset itu dengan baik dan betul-betul akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk penambahan PAD tadi. Ini kami mendorong bahwa data tadi yang disampaikan Pak Bagas penting sekali. Bagaimana misalkan tanah, di wilayah ini perlu dikembangkan ini, berhubung ini belum dikembangkan kan, bisa jadi pengembangan itu nanti akan lebih manfaat. Karena paling tidak DIY ini kan punya predikat kota pariwisata. Nah, pariwisata kita itu belum optimal untuk pengembangannya, kan begitu. Itu Mbak. Baik, ini nanti optimalisasi lagi ya Pak ya, untuk berbagai sektor tentunya ya dalam pengembangan aset ini sendiri. Baik, kita di sesi terakhir mungkin closing statement dalam tema kita optimalisasi aset Pemda dalam rangka peningkatan dan diversifikasi pendapatan daerah ini sendiri seperti apa nantinya harapan-harapan ke depannya terkait dengan optimalisasi ini sendiri seperti apa? Mungkin dari Pak Kuswanto terlebih dahulu. Ya berkaitan dengan transfer pusat ke daerah juga dikurangi banyak ya tentu saja kita prihatin kan gitu. Kita betul-betul harus fokus untuk mengupayakan bagaimana caranya untuk menutup pengurangan dari pusat tadi supaya pembangunan baik fisik pemberdayaannya itu bisa berjalan dengan baik dengan pengelolaan ya paling tidak memanfaatkan aset dan mengembangkan aset itu saja Mbak. Baik. Lalu dari Pak Andreas sendiri? Kalau saat ini kita masih lebih banyak mengelola ya. Kita bekerja untuk mengelola aset ya. Harapannya ke depan ya justru nanti aset-aset itu yang ikut membantu pekerjaan kita untuk mendatangkan rupiah yang lebih banyak lagi yang harapannya itu lalu memberi manfaat yang lebih besar untuk seluruh masyarakat DIY. Mungkin demikian Mas Cynthia. Mungkin dari Mas Bagas sendiri akan ada seperti apa yang disampaikan dan nantinya nanti bisa ditambahkan lagi kerjasama pentahelixnya ini nanti seperti apa? Oke, jadi utamanya kalau dari saya itu adalah terkait dengan budaya organisasi ya atau budaya perusahaan gitu. Jadi karena memang pemerintah daerah itu organisasi publik itu terkadang memang kita fokusnya ke pelayanan, gitu, full pelayanan. Gitu. Tapi di dalam konteks
aset itu kita mau tidak mau sudah juga harus berpikir bagaimana caranya kita dalam tanda kutip mendapatkan profit begitu. Karena profitnya tidak dinikmati sendiri tentu saja. Kan dia nanti masuknya ke dalam PAD yang akan digunakan untuk kepentingan bersama juga gitu. Sehingga memang perlu adanya tadi perubahan budaya organisasi supaya lebih aktif, supaya lebih inisiatif dalam hal dari pengelolaan aset gitu. Nah, terkait dengan pentahelix tentu saja memang untuk bisa mewujudkan hal tersebut kita tidak bisa sendirian ya satu-satu ya. Jadi semua itu memang harus terlibat dari sisi masyarakatnya sendiri, Pemdanya sendiri, akademisi, swasta gitu. Itu semuanya harus terlibat untuk bisa mewujudkan pemanfaatan aset yang optimal. Pak Andreas menambahkan untuk dari konsep pentahelixnya nanti terkait dengan optimalisasi ini sendiri seperti apa? Mbak Cynthia, secara umum saat ini kita selalu mendorong seluruh perangkat daerah melakukan kolaborasi lintas stakeholder, termasuk yang tadi pentahelix dan seterusnya. Karena ini menjadi bagian penilaian kinerjanya perangkat daerah. Ini yang selalu perlu dan kita kuatkan untuk praktek kolaborasinya. Baik, nanti dari Dewan sendiri gimana Pak untuk konsep pentahelix ini sendiri? Ya, jadi pemerintah daerah sebagus apapun program pemerintah daerah tanpa kerjasama dengan stakeholder baik masyarakat, akademisi dan istilahnya pengusaha, ini tidak bakalan program yang sebagus apapun tidak bakalan bisa berjalan dengan baik. Maka mari bareng-bareng kita makmurkan DIY ini dengan bekerjasama dari stakeholder yang terlibat di situ. Baik, nanti semoga konsep pentahelixnya ini sendiri kerjasamanya semua juga bisa membantu dalam pengembangan aset Pemda, nantinya juga bisa menarik siapapun yang memang ingin menggunakan aset-aset yang ada di Yogyakarta seperti itu. Nantinya ya tidak hanya untuk menguntungkan satu pihak, tetapi juga menambah pendapatan asli daerah di Yogyakarta dan juga kembali lagi untuk masyarakat tentunya ya dalam hal ini ya. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber dari Pak Kuswanto, Pak Andreas dan juga Pak Bagas atas kesempatannya hari ini. Semoga informasi ini juga bisa menjadi insight bagi masyarakat agar nantinya juga turut membantu peran serta kita sebagai masyarakat dengan pemerintah dan juga stakeholder lainnya agar aset daerah ini dapat terkelola dengan baik dan juga mendapatkan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Cynthia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.